Sabrina membuka lembar demi lembar buku harian Arzan di kamarnya. Ia sengaja membaca buku itu malam-malam agar lebih leluasa karena sudah bebas tugas. Entah kenapa, Sabrina merasa semua puisi dan curahan hati yang ditulis Arzan ditujukan untuknya. Bagaimana bisa Arzan mengizinkan Lia untuk membaca semua tulisan ini? Apa hubungan mereka begitu dekat? Ia baca salah satu curahan hati Arzan yang begitu membekas di hatinya dan mengingatkannya akan masa silamnya bersama Arzan. Aku sakit, aku terluka. Tak ada yang lebih menyakitkan dari pedas lisanmu. Aku sakit, aku terluka. Tak ada yang lebih memilukan dari luka cinta yang kau tancapkan. Namun aku punya pilihan terbaik. Aku tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Karena kamu tak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Aku jatuh, bangkit sendiri, tanpa ada yang mengulurkan tangan. Diam-diam aku menjerit dan bertanya-tanya, kenapa dunia enggan bersahabat? Aku tak mau kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi aku. Dipandang sebelah mata, dicampakkan, diremehkan, diabaikan, disia-siakan. Aku tak mau dirimu yang berkilau bagai berlian menjadi redup hanya karena celamu terkuak. Cukup kusimpan rapat semua tentangmu. Cukup aku yang tahu kekuranganmu. Cukup aku yang rasakan bagaimana rasanya menjadi aku. Dicampakkan, diremehkan, diabaikan, disia-siakan. Mereka bilang aku hanya keset kaki bagimu. Mereka bilang aku tak pantas bersanding denganmu. Mereka yakin aku tak akan pernah bisa menggapaimu. Jika ku dengarkan egoku sebagai laki-laki, aku akan berteriak hingga segala penjuru mendengar. Aku pernah memilikimu, walau sesaat, dan aku hampir memilikimu seutuhnya. Kendati ku tahu itu kesalahan yang begitu ku sesalkan. Tapi aku tak akan pernah berpihak pada egoku. Tidak, karena hatiku masih utuh untukmu. Aku tahu ada kerapuhan pada sorot mata tajammu. Aku tahu setiap kali aku mencoba menelisik matamu. Lebih dalam, lebih dekat. Seolah aku mendengarmu berkata, "Selamatkan aku." Aku tahu bagaimana rasanya menjadi engkau. Dituntut sempurna dalam segala hal. Tak boleh bercelah. Tak boleh buruk citra. Atau memang kamu sendiri yang membentukmu seperti ini? Karena itu aku tak akan lagi menambah bebanmu. Tak akan kubiarkan kau merasakan bagaimana menjadi aku. Dipandang sebelah mata. Dicampakkan. Diremehkan. Diabaikan. Disia-siakan. Tak akan pernah. Sabrina tercenung. Ia akui hanya Arzan yang mengetahui siapa dirinya. Hanya Arzan yang tahu bagaimana saat dirinya rapuh. Bagaimana dulu ia pernah bersitegang dengan orang tuanya karena tertekan dengan segala tuntutan untuk menjadi sempurna. Meski ia menjalin hubungan tanpa didasari cinta dengan Arzan, pemuda itu pernah menjadi seseorang yang membuatnya merasa berarti. Namun ia belum bisa memaafkan perbuatan Arzan yang ia pikir sengaja menjebaknya dengan mengajaknya bermalam di Paturaden. Atmosfer terasa menegangkan. Irene berdebar tak karuan. Kedua keluarga duduk saling berhadapan seakan siap bertarung di medan laga. Tidak, ini bukan medan pertempuran, tapi satu musyawarah untuk mencapai mufakat. Satu perjuangan demi pernikahan impian. Sebelum membicarakan inti permasalahan, mereka makan siang bersama dengan menu sayur asam sebagai andalan. Marini penasaran juga ingin mencicipi sayur asam buatan Irene. Mungkin jika rasa masakannya enak, ia akan sedikit memberikan kesempatan. Apalagi setelah bertemu orang tua Irene. Ternyata Pak Tommy dan Bu Liana memang sangat ramah dan rendah hati. Sekalipun dari penampilan mereka terlihat jelas jejak-jejak kekayaan yang mungkin tidak akan habis 7 turunan. Jam tangan Tommy yang bernilai ratusan juta tak luput dari penglihatan Marini. Gamis dan kerudung cantik rancangan desainer terkenal yang dikenakan Liana juga memikat perhatiannya. Belum lagi tas Hermes no KW-KW yang dijinjing Liana juga membuat Marini berdecak dalam hati. Sebagai orang terkaya di kampung, mungkin harta mereka tak ada apa-apanya dibanding Tommy dan Liana.
Ini beneran Irene yang masak. Liana melirik putri keduanya yang penampilannya tampak lebih anggun selayaknya perempuan. Iya mah, gak enak ya? Irene takut mengecewakan orang tuanya juga calon mertuanya. Enak banget Irene. Ya Allah, Mama gak nyangka kalau Irene ternyata bisa masak seenak ini. Dampak positif tinggal di pondok. Irene jadi pinter masak. Liana tersenyum dengan wajah berseri-seri. Iya, Papa suka banget sama masakan Irene. Pas banget, sesuai selera Papa. Tommy tersenyum sumringah. Us gak nyangka, Mas pinter masak. Nanti kalau udah nikah, Us mau sering-sering dimasakin sayur asam sama Mas. Arham bisa bernafas lega. Sayur asam buatan Irene benar-benar maknyus. Sebelumnya ia sempat khawatir jika masakan Irene akan mengacaukan semuanya. Irene tersipu mendengar penuturan Arham. Tinggal orang tua Arham yang belum memberi tanggapan. Bagaimana rasa masakan Irene, Pak Pambudi dan Bu Marini? Liana menatap Pambudi dan Marini bergantian. Masakan Irene enak juga ya. Saya pikir anak zaman sekarang gak bisa masak. Pambudi mengulas senyum ramahnya. Alhamdulillah kalau Pak Pambudi suka. Bagaimana Bu Marini? Apa suka sama masakan Irene? Liana beralih bertanya pada Marini yang tengah lahap menyantap makanan favoritnya. Cincin bertahta berlian yang menghiasi jari manis Liana seketika menyilaukan penglihatan Marini. Oh iya, enak banget masakan Irene ya. Saya gak nyangka Irene ternyata pintar masak. Marini mengurai senyumnya. Ia baru tahu akan kualitas Irene yang no kaleng-kaleng. Selain lulusan luar negeri dan punya toko buku, ternyata gadis itu pintar memasak dan nilai plusnya, dia bisa memasak sayur asam super lezat. Irene mengucap syukur alhamdulillah berkali-kali. Satu babak telah terlewati. Ia harap dengan adanya pertemuan keluarga yang diramaikan dengan sayur asam fenomenal buatannya, akan menorehkan banyak kebaikan. Saya rasa sekarang waktu yang tepat untuk membicarakan rencana pernikahan Arham dan Irene. Apakah Bapak dan Ibu merestui rencana mereka untuk menikah? Tommy berharap calon besannya terbuka hatinya untuk mau merestui Arham dan Irene. Pambudi beradu pandang dengan Marini. Wanita parubaya itu mengangguk pelan. Insya Allah kami merestui. Kedua mata Pambudi berbinar cerah. Irene dan Arham menganga sekian detik. Rasanya sulit untuk percaya. Saking terharunya, bola mata Arham sampai berkaca. Ia seka embun yang menggenang di sudut matanya dengan mengucap alhamdulillah. Irene tak kalah haru. Ia bersyukur dengan apa yang dilalui hari ini. Ini babak awal perjuangan. Kedepan akan ada medan perjuangan yang lebih menantang. Namun setidaknya, restu sudah dalam genggaman.